Loh, kalau keramas ya enggak, kalau yang punya rambut, kalau keramas kan pakai sampo langsung gini-gini. Kalau mandinya di sungai enak yang nggak punya rambut. kok gitu? Keramasnya langsung blus gitu. Sebenarnya bukan keramas. Aku terus pergi. Dah, kalau memang Bapak menghendaki saya harus pergi mencari istri, saya pergi, Pak. Aku pergi nggak tahu tujuannya kemana. Ada mobil, aku stop. Ini pusaka dari orang tua saya. Orang tua saya itu dulu Tumenggung. Tapi sudah tua. Tunggu. Apakah orang tuamu itu bernama Tumenggung Wironoto? Ya, Wironoto. Iya. Pas Wironoto kan. Iya, nang aja bengak. Wironoto. Iya, tapi itu di desa dipanggil Pak Wiro. Pak Gitu. Wiro. Oh, kamu Itu putra. Tumenggung itu. Ini juga anaknya. Itu anak tapi Saya dubang tadi, dubang. Tak dubang kowe. Gini. Tak kasih tahu. gimana? Tumenggung Wironoto itu dulu yang ngomong saya. Kamu sudah tua, bapak saya sama Sinuwun. Loh ya mesti kok Ya enggak yang ngomong. yang ngomong saya. Loh, ya enggak logis, enggak logis. Enggak mungkin. Masa bapak kok yang ngomong Sinuwun itu? Kan tuan bapak saya. Orang bapak saya sudah mati, Sinuwun belum mati kok. Maksudnya itu aku itu dimong Nah, kan oleh bapakmu. Tumenggung Wironoto itu. Oh, berarti sudah kenal sama bapak saya. Lawang itu Tumenggung kinasih oleh eyangku atau oleh bapakku. Kinasih ini pusaka adalah pusaka keratonku yang diberikan kepada orang tuamu. Orang tua kita ini kesayangannya Sinuwun ini. Wah, ini pangkat-pangkat awake dhewe karo iki, pangkat awake dhewe, Kang. Berarti penjenengan sayang sama saya. Ya. Pak Kati Surkono. Iya, Tumenggung kinasih kok. Bener, kamu bagus kalau gini. Tapi ngomongnya ya jangan biasa. Kenapa? Aku tidak. Itu disurat. Sini. Ora wong ngecap ana sing ngono kok. Ah, Cacat gitu kok. ini kebetulan sekali. Sebenarnya aku berada di Gua Seloginupit ini Ya. karena aku itu mempunyai firasat negeriku akan kedatangan huru hara. Ternyata benar. Sekarang permaisuriku diboyong oleh seorang raja yang bernama Seco Asmoro. Rumahnya mana? Tunggul Wangi, Tegowangi. Tegowangi. Terus? Lah, mimpiku itu ternyata aku melihat wujud pusaka 3. Jadi negeriku itu bisa tentram kalau ada pusaka 3. Ternyata pusakamu yang ampuh-ampuh ini adalah asli dari negeriku. Pemberian orang tuaku kepada orang tuamu. Nah, kalau begitu ya silakan saja. Nah, sekarang begini. Tentang orang tuamu minta dikubur dan lain sebagainya, itu sebenarnya hal yang gampang. Tapi hanya Enggak bisa. Ternyata kita selesaikan bertiga enggak mampu. Ya masa habis dikubur di bawahnya kembang kenongo, terus di sana dipindah di sini kan nggak mungkin. Apa dipotong 3? Gimana sih? malah sadis ini. Ya habis daripada bingung. Kok gampang? Begini loh, gampang itu bagi yang tahu maksud dan tujuan orang tuamu. Karena kamu bodoh, tidak mengerti arti kata orang tuamu, jadi kamu bingung. Nah, bodoh sih. Jadi bodoh ini. Gini sih, Nuwun. Kalau masalah saya sebagai rakyat penjenengan harus membantu ketentraman negara, saya akan siap. Tapi saya mohon, saya akan menyelesaikan masalah orang tua saya dulu dan adik-adik saya. Nanti aku yang sanggup menyelesaikan dan membuka arti kata orang tuamu. Enggak bisa. Urusan intern keluarga tidak bisa diintervensi dengan orang luar. Malu dong. Kita selesaikan sendiri kalau kita nggak mampu. Tapi tidak bisa. Kalau penyelesaian kita adalah perang. Nah, Dan sekarang mesti ada begini. yang mati salah satu. Tapi begini, Kang. Ini benar apa yang dikatakan oleh Sinuwun. Kita coba dulu, kita selesaikan musuh-musuhnya Sinuwun itu. Habis itu kita selesaikan masalah kita. Kita kesampingkan dulu masalah Mau pribadi. menyelesaikan masalah Sinuwun. Iya. Sekarang juga bisa selesai. Saya selesaikan. Maaf. Sekarang.
sekarang nih. Maaf, Terus maaf, gimana? maaf. Penjelasannya gimana? Apa? Istrinya kan dibawa pergi toh. Cari yang lain. Tidak penyelesaian. permaisuri, namanya. ada Ini kowe aku. raben. Kalau suruh cari yang lain nggak usah mbok kongkon. Itu sudah yang terakhir itu aku. Permaisuriku ini baru ini. Masih kinyis-kinyis. Ini ada yang super kinyis kalau mau. Yang jelas kalau kamu berbakti kepada negerimu, aku minta tolong pusaka ini yang aku cari. Jadi ini yang bisa menyelesaikan permasalahan negara. Baik, Sinuwun. Tadi sudah saya katakan, saya mau membantu Sinuwun, tapi Sinuwun harus janji bisa menyelesaikan antara saya dengan adik-adik saya supaya tidak ada korban. Aku sanggup menyelesaikan. Kalau kamu sanggup menyelesaikan permasalahan. Sanggup. Dipate, Siap. bersama dengan prajurit bawalah ke negerinya si Seco Asmoro agar dapat mengembalikan permaisuri. Aku tidak akan jauh, aku akan ikut serta menuju ke negeri itu. Siap melaksanakan perintah. Ayo, Deren. Sinuwun Pak Estu, Sinuwun. Ayo, selesaikan dulu. Yang tahu ini kok kamu jalan dulu gimana? Lah, nanti kalau musuhnya datang, Lewat kene wae. Lewat sini kok. Kok kamu mau? aku akan dulu. Ayo kamu senopatine lho. Juga. Jangan ayo. Ya. Iki. Matadar, ayo iki lho. Dodong, ayo. Iki piye? Kebablasan. Dah biarin. Biarin piye? Hei. Apa? Yagane sentimen. Memangnya kamu baru tahu Baru tahu apa? karo yaganya itu Santamen. Sentimen wis santamen. Sentimen. Oh, sentimen. Rasa guyu jeloke modar kok malah. Sing bojo iki sapa? Iku lho Kang Kadar. Mas Kadar. Ngingeti aku rumasane bagus ngono malah wedi ngeti. Allah, bagus. Aku dah nggak usah mikir masalah itu. Mikir masalah apa? Mikir awakku. Awakmu kenapa? Wah, kamu nggak tahu kan? Enggak, Tadi siang enggak. aku pergi mau bertengkar Sama siapa? sama orang. Wah, kamu gini loh. Waktu aku pergi dari rumah kan dimarahi bapak. Kalau kamu nggak mau kawin, pergi aja dari rumah. Loh, Aku mau pergi pakai pakaian nyetil, nah. keramas. Lu ya diklamasi apa? Nyawa gunung ini loh. Dia diklamasi itu apanya? Lupa kalau nggak punya rambut. Berarti kamu bicaranya bohong.
bohong. Enggak. Ah. Maksudnya gini loh, karo keramas orang punya rambut, karo nggak punya rambut kan enak yang nggak punya rambut. Loh, kalau kamu ya Enggak, kalau yang punya rambut, kalau keramas kan pakai sampo langsung gini-gini. Kalau mandinya di sungai enak yang nggak punya rambut. kok gitu? Keramasnya langsung blus 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 gitu. Sebenarnya bukan keramas. Aku terus pergi. Dah, kalau memang Bapak menghendaki saya harus pergi mencari istri, saya pergi, Pak. Aku pergi nggak tahu tujuannya kemana. Ada mobil, aku stop. Aku naik. Nggak taunya sebelah saya itu ada perempuan cantik bawa anak kecil. Wah, hebat. Pakai rok segini, Anu, rok mini. rok jengki. Enggak, itu mini kok. Jengki kan agak gede. Mini kan adiknya Jengki. Pokoknya rok segini nih loh. Rok jengki. Terus aku duduk di sebelahnya. Heeh. Aku action. Action. Biar penampilan saya anak perempuan itu Lihat. condong sama aku. Terus Aku nyumet rokok. merokok. Habis ngerokok bul ndak taunya perempuan itu negor aku. Mas, rokoknya itu tolong dimatiin deh. Kalau aku nggak apa-apa. Kalau anak saya ini gimana? Aku kan tinggal ngerasa. Perasaan ya? Anak Perasaan. kecil kalau kena asap rokok kan bisa batuk. Terus Rokok saya matiin. Penumpang makin lama makin banyak. Wah. Sumuk. Anaknya kan nangis. Nangis melorot. Terus Terus anaknya diangkat, roknya ini ketut. Sret gini. Roknya juga ikut ketarik. ketarik ke atas. Sret. Wah, aku. Aku. Terus kamu gimana? Terus. Aku ya diem aja. Lu kok diem? Ada penumpang lagi naik. Anaknya kepepet, nangis melorot lagi, terus ditarik lagi. Sret. Ini juga ikut naik. Terus aku bilang, Mbak, ntar nanti kalau perpergian pakai rok yang agak panjang deh. Itu lo tolong diturunkan. Aku nggak apa-apa. Anak saya ini apa? Katanya kamu nggak bawa anak. Iya, dia tadi kan bawa anak. Aku ngerokok, dimarahi, Mas tolong rokoknya dimatiin. Kalau saya nggak apa-apa, anak saya ini loh. Rokok kan langsung saya matiin. Dimatiin. Habis kena penumpang banyak, roknya kan naik turun. Terus aku juga bilang begitu, Mbak, ntar lain hari kalau naik mobil, roknya pakai yang agak panjang ya. Itu loh diturunkan, Mbak. Kalau saya nggak apa-apa, begitu. Anak saya ini apa? Katanya kamu nggak bawa anak. Kamu bawa anak? Enggak. Enggak kok. Anak saya itu. Pokoknya Alah. Katanya nggak bawa anak kok pakai anak. udah pokoknya aku bilang gitu dah biar situ tahu gitu aku. Anak yang mana? Alah yang otomatis itu loh.